Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Taufik dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih tetap diberikan hidayah untuk memeluk Islam dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh kesadaran, konsisten dan bertanggung jawab. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang santun, peduli, dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan umatnya melalui risalah secara benar dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik untuk umatnya. Demikian juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kali ini saya akan memberikan materi tentang takwa. Saya mengajak kepada seluruh jamaah atau teman-teman, marilah kita perbarui komitmen kita untuk tetap senantiasa berusaha dengan kesungguhan hati meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yakni imtisalu au amirillah wajtanibu nuhiyah. Artinya mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena hanya dengan pelaksanaan takwa yang demikianlah kita patut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan kemudahan, karunia, taufik dan hidayahnya. Amin. Hadirin jamaah rahimahullah, takwa itu sangat mudah diucapkan namun akan menjadi sangat sulit dan berat bagi orang, khususnya mereka yang bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Refleksi takwa yang harus menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Tentu bukan persoalan yang mudah karena untuk menjalankan perintah salat saja masih banyak umat manusia yang keberatan, apalagi kalau harus seluruh perintah yang harus dijalankannya. Tentu kita tidak hanya beranggapan bahwa kewajiban seorang muslim itu hanya menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu, bukan zakat, menjalankan puasa Ramadan dan berhaji, melainkan masih banyak lagi kewajiban seorang muslim yang harus dijalankan. Demikian juga merupakan kewajiban muslim ialah menyantuni anak yatim, orang-orang lemah, dan juga menolong sesama orang yang membutuhkan. Sementara itu untuk menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja berupa menjauhi perbuatan pidana semacam merampok, mencuri, korupsi, memakan daging babi, memakan barang yang riba, melainkan masih cukup banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lakukan, semacam berani dan membantah kepada orang tua, menyakiti pihak lain, memfitnah, berbohong, bersumpah palsu. Nah, beratnya takwa tersebut sungguhnya menjadi imbang jika kemudian kita mengetahui apa yang akan diraih oleh mereka yang bertakwa, yakni berupa kemudahan demi kemudahan hidup, karena Allah SWT akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang ada. Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahi likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar atas segala masalahnya dan akan memberikan rezeki dari jalan manapun yang tak disangka-sangkanya.
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan ketentuan atas setiap sesuatu. Mungkin jemaah rahimakumullah, sesungguhnya takwa itu memang harus dibuktikan dalam setiap aktivitas manusia, sehingga seluruh hidupnya harus dikerahkan untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya, bukan hanya pada waktu tertentu semata, melainkan pada keseluruhan waktu dan keadaan. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan dan mewanti-wanti kepada umatnya agar selalu menjaga takwa tersebut dimanapun mereka berada. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk yang terlanjur kamu lakukan dan kebaikan, karena hal itu akan mampu menghapuskan perburuan buruk tersebut. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata pertama dalam hadis tersebut memesankan kepada kita semua untuk menjaga takwa dimanapun kita berada, karena terkadang orang akan mampu berbuat baik di suatu tempat dan akan terdorong untuk melakukan perbuatan buruk di tempat lainnya. Dengan perintah Nabi agar kita selalu takwa dalam semua kesempatan dan kondisi tersebut, memberikan pengertian bahwa kita memang harus selalu menjaga ketakwaan kita dan tidak ada satu kesempatan pun yang lepas dari takwa tersebut. Semoga kita selalu bisa menjaga ketakwaan kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.